Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kaman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Nidaatur Rahman, panggilan-panggilan Allah yang Maha Rahman li ahlil iman, untuk orang-orang yang beriman. Mengkaji ayat-ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu, buku karya tulis Fadilatul Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Masih lanjutan An-Nida Salis wa As-Samanun 83 tentang menawarkan dagangan, semahal-mahalnya dagangan. Karena dia akan mendapatkan keuntungan namanya surga. Dagangan apa ketika bertransaksi nanti dibeli dengan surga? Itulah iman dan jihad. Kita baca ulang 3 ayat yang ke-10 sampai 12 dari surah As-Saff. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Terjemahnya, wahai orang yang beriman, maukah kalian saya tunjukkan pada suatu perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa yang menyakitkan. Itulah iman kepada Allah dan pada Rasul-Nya, dan berjihad di jalannya dengan modal hartamu dan juga diri-diri kamu. Itulah yang baik buat kamu bila memang kamu tahu. Allah akan mengampunkan buat kalian akan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian di surga-surga, taman-taman, kebun-kebun, mengalir di bawahnya aneka ragam sungai.
Demikian juga tempat tinggal yang baik di surga penuh dengan kekal. Itulah keberuntungan yang besar. Kelanjutan ayat, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minna wa fathun qarib. Babasyiril mu'minin. Masih ada yang lain yang kamu sangat menyukainya. Itulah pertolongan dari Allah. Kamu menang atas musuh-musuhmu dan penaklukan yang sangat dekat. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Berikutnya kita masuk di halaman 212. Baris pertama. Wa qalu berkaitan firman Allah fi sabilillah. Jihad yang kamu perbuat adalah di jalan Allah. Wa qaddamahu, Allah mendahulukan dengan kata fi sabilillah alal mal daripada penyebutan harta wan nafs dan diri. Qala ta'ala, di mana di situ Allah firmankan wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihad di jalan Allah dengan kamu sertakan harta dan juga diri-diri kalian. Kenapa kata fi sabilillah itu didahulukan? Li'annal jihada, karena jihad idza lam yurid bihi i'la'a kalimatillah. Sesungguhnya jihad idza apabila lam yurid tidak ia niatkan bihi dengan jihadnya i'la'a kalimatillah meninggikan kalimat Allah. Bahwa ligorilah berarti jihadnya untuk selain Allah. Bahwa batilun, nah jihad yang batil karena emosi, fanatik golongan, rebutan dunia, nah itu batil itu. Walaupun mengerahkan harta dan jiwa bahkan mati, nggak umum lagi tercela. Wal muradu min i'la'i kalimatillah, yang dimaksud meninggikan kalimat Allah itu apa? Yaitu ayya'budallaha wahdah, untuk ia sembah Allah saja. Allah yang ku sembah, cara Allah yang kau pakai, rahmat Allah yang ku harapkan, bukan dunia. Wa yahkuma syara'ahu, dan untuk menerapkan syariat Allah bi ibadihi, yang berlaku pada hamba-hambanya, sehingga semua masalah diselesaikan dengan hukum Allah. Wa yarfa'adz zulma, dan untuk menghilangkan kezaliman min auliyaihi, yang menimpa kepada wali-wali Allah. Wahum, dan mereka al-mu'minun al-muttaqun, orang iman yang takwa ketika dizalimi harus dibela. Itu makna meninggikan kalimat Allah seperti itu. Qaulu azza wa qail dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Firman-Nya Zat yang maha mulia, di mana Allah firmankan yang demikian itu baik buat kamu bila memang kamu tahu. Yuridu ta'ala, yang Allah ta'ala inginkan, annadkhula, sesungguhnya masuk, fi hadis safqati at-tijariyati, di transaksi jual beli ini. Khairul lakum, itulah transaksi jual beli yang baik. Mintarkiha, supaya enggak kamu tinggalkan. Wal irati anha, dan kamu berpaling darinya. Kalau ada orang itu meninggalkan jual beli di jalan Allah, yang dikejar apa? Khirson ala biqaikum, karena ambisi atas kekalmu, wa biqai amwalikum, dan eksistensi hartamu. Di jalan Allah ditinggalkan, tetapi dunianya dikerjakan supaya hartamu melimpah. Ma'anahu la biqa'a li syai'in, di mana tidak ada sesuatu yang kekal untuk sesuatu fi hadil hayatid dunya, hidup di dunia ini.
Saugia kaya ngopo, pangkate dhuwur kaya ngopo, kekuasaannya seperti apa, mati ya klepek karena sing digawa. Fir'aun apa yang dibawa? Qarun apa yang dibawa? Makanya jangan mengejar itu semata, ditinggalkan jalan Allah Ta'ala. Justru yang di jalan Allah itulah yang dikerjakan. Nah, dunia itu sebagai sarana. Sehingga ketika dengan jihad kaya raya, nanti sedekahnya besar. Sehingga ketika mati, ya memang punya tabungan. Ba'da an bayyana lahum, setelah Allah menjelaskan kepada mereka as-samana, akan harganya. Jadi sesuatu yang disiapkan dagangmu apa yang nanti harganya mahal. Wa dia bentuknya al-imanu wal jihadu. Iman berarti bertauhid, jihad berarti bekerja keras. Kesyirikan hilang, dia tegakkan sholat, dakwah, membangun peradaban dengan ilmu, dan kaum muslimin dimakmurkan. Setelah Allah menjelaskan itu, bayyana lahum al-jaza, Allah menjelaskan kepada mereka akan balasannya. Lek gelem ngono ki balasannya apa? Yaitu yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni kepada kalian dosa kalian, total diampuni. Kalau punya dosa di depan Allah diampuni langsung, kalau ada transaksi sesama dimudahkan untuk diselesaikan. Entah orang yang menuntut mereka memaafkan, atau bila membayar memang dimudahkan mencari harta. Siapa kasusnya? Tuntutan dunia ternyata yang menuntut memaafkan. Kisahnya Rubayyi yang tukaran, lawan tukarannya giginya rontok. Ternyata nggak pakai kisos tetapi diganti dengan denda. Kan dimudahkan kan? Kan dimudahkan seperti itu. Atau kisahnya Jabir ketika bayar utang ternyata diberkahi, sehingga hasil panennya dia bayar utang ternyata nggak kurang, malah sisanya jauh-wakeh. Nah, kan dimudahkan kan pembayarannya. Nah, itu Allah akan ampunkan buat kalian dosa-dosa kalian di depan Allah maupun di depan makhluk. Di depan makhluk dimudahkan untuk menyelesaikan. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah akan memasukkan kamu di taman-taman surga, mengalir di bawahnya banyak sungai. Ada sungai air jernih, sungai susu yang tidak basi, sungai khamr yang tidak memabukkan, sungai madu, gelas-gelas yang tertata rapi, berjajar-jajar, bersih, penuh. Ketika orang itu butuh minum sudah datang sendiri, nggak khawatir kehabisan. Itu namanya waqa'san dihaqo, gelas yang berjajar-jajar, penuh dengan minuman. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn, dan tempat-tempat tinggal yang mewah di surga penuh dengan kekal. Wa auqa'a bayanas sil'ah, di sini Allah letakkan keterangan sebagai imbalan. Allah letakkan keterangan dagangan mau ki'al jaza di tempat balasan. Qauluhu fi bayani saman, di situ Allah jelaskan berkaitan tentang masalah harga. Bentuk dagangannya adalah tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna, sampai seterusnya. Kamu iman kepada Rasulnya, kamu jihad. Fal fi'lani marfu'an, dua fi'il itu marfu'. Tu'minuna, tujahiduna itu marfu' karena nggak ada penasab, nggak ada penjazm. Tanda rafa'nya dengan tetapnya nun karena termasuk af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Wa fi'lal bid'ati, dan dua fi'il
yang di situ isinya adalah bentuk balasannya berbunyi yaghfir lakum wa yudkhilukum. Bila kamu mau iman, mau berjihad, nanti Allah akan mengampuni kamu dan memasukkan kamu. Lafaz yaghfir lakum dan yudkhilukum itu majzuman, dijazmkan ala takdiri ketika diperkirakan intuk minu wa tujahidu yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha anhar. Bila kamu iman, bila kamu mau jihad dengan modal yang telah ada, nanti balasannya Allah mengampuni buat kamu dosa kalian, memasukkan kalian di surga, mengalir bawahnya banyak sungai. Ala takdir dengan perkiraan bila diungkapkan menggunakan bahasa intu tu asamana al matluba tu al bidu'ata al maudu'ata lidzalika wal muhayyata lahu. Bila kamu mau menyerahkan dagangan yang nanti akan mendapatkan imbalan itu, atau maupun yang telah Allah tuntut, iman dan jihad, tuh tahu kemudian nanti akan diberi al bidu'ata balasannya, al maudu'ata yang disiapkan, lidzalika untuk itu, wal muhayyata dan disiapkanlah untuknya. Artinya itu pasti, sehingga tidak ada transaksi jual beli, utang dongi wayah nyaur, sebuli rasa nyaur. Bukan, pasti dibayar berlipat dengan jumlah yang tidak bisa dihitung. Dan tidak ada dagangan yang rusak. Makanya keimanan jangan dirusak. Dengan syirik, jihad juga jangan dirusak dengan riya. Karena di masyarakat itu banyak pengrusak. Kerusakan di masyarakat tanggal 12 Rabiul Awal nopo mungkin ket wau dalu enak menyambut kedatangan Nabi, mereka ngumpul bikin acara, lampu dimatikan, mereka sama berdiri nopo Rasul rawuh, mereka siap menyambut golek sapat ngoten nggih. Malah syirik ngoten. Mestinya iman kepada Rasul bukan itu caranya, karena itu adalah akidah reinkarnasi. Wong mati mulih nyang donya. Kenapa umat Islam kok akidahnya begitu? Diperingati Rasul rawuh, maka mereka menyambut sambil berdiri, Rasul hadir di situ. Ini kan aneh kan? Mestinya iman kepada Rasul bukan itu, tapi iman kepada Rasul itu kan apa bentuknya? Mengkaji ilmunya, mengimani beritanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, beramal dengan tuntunannya, melanjutkan dakwahnya, memperbanyak sholawat. Kudune kan niku to nggih. Ngono kira pate di ilmu ini bahkan blas malah dicampur dengan akidah reinkarnasi. Rasul rawuh, mereka menyambut di suwuni syafaate. Nah, ini kan malah bercampur dengan kesyirikan. Makanya itu jangan sampai dirusak imannya dengan syirik, jangan dirusak jihadnya dengan riya, termasuk jangan dirusak iman kepada Rasul dengan bid'ah. Bahkan dengan syirik Rasul diminta syafaat, katanya datang di malam itu, padahal Rasul sudah meninggal, kan tidak bisa. Qalu ta'ala wa masakina thayyibatan fi jannati adn, dan masih ada balasan yang lain selain surga yang telah disebutkan. Badi yang Allah berikan bila kita tuh mau dagang dengan Allah dengan iman dan jihad, mendapatkan surga yang telah disebutkan, masih ada yang lainnya sebagai keuntungan yang diberikan. Apa? Tempat-tempat tinggal yang baik, wa masakta fi jannati adn, surga yang penuh dengan kekal. Hadza min ajaza'is sila'ah, ini diantara bagian-bagian dari keuntungan dari dagangannya. Alladzi uridat riba, yang disiapkan ketika orang itu berjual beli, bisa menengolin dengan harga yang sangat mahal. Ala wahwa al iman wal jihad, itulah iman dan jihad. Al iman al haq, iman yang hak, wal jihad dan jihad fisabilillah,
di jalan Allah Ta'ala, la ghairah, bukan di jalan yang lain. Allah Ta'ala fi adinita dzalikal fawzul azim, itu keberuntungan yang besar. Ai maknanya al-husulu ala sil'ah al-madhkurah, orang memperoleh keuntungan dari transaksi disebutkan tadi, bisaman al-madhkur, dengan harga yang telah disebutkan tadi, wa huwa al-fawzu al-azimu, keberuntungan yang besar itu, wa khulasatu hadza, dan ringkasnya aribahu al-azim, itulah keberuntungan yang besar, alladzi la yu'adiluhu ribuhun, yang tidak bisa membandinginya keuntungan yang lain. Tiang dagang niku lek jipuk bathik lek kebutuhan bendino pinten persen nggih? Beras rana 10%, dipotong angete, dipotong kreseke, kadang jek dipangan nonol barang karek pinten. Engko lomboke ora patek payu malih. Dan macem-macem. Engko dolak bakulan minyak terbuka nek ceplus anak tikus nyemplung pisan. Oh iya ngono. Jadi ada orang tempo dulu itu dagangan minyak itu kecemplungan tikus. Donge roh. Wah, kayak wis leder pisan, Pak nggih, najis. Buang. Akhirnya utangnya ra karu-karuan akeh, akhirnya dipenjara. Artinya apa? Badine dunia ya spekulasi lah. Tapi di sini merupakan keuntungan yang tidak ada kerugian dan besarnya enggak ada yang bisa membandingi. Wallahi, demi Allah, apa itu keuntungan yang besar? Innahu an-najatu, telah keselamatan minan nar. Wa dukhul jannatin, masuk surga. Daril abror, tempat tinggalnya orang yang baik-baik. Ma'aridwanillahi rahman, bersama ridha Allah zat yang rahman. Nah, semoga kita telaten untuk menempuh perdagangan ini. Nah, untuk menjaga iman ya harus dengan ilmu. Hunaka ribuhun dunyawiyun, di sana ada keuntungan dunia akharu yang lain. Selain akhiratnya sudah disiapkan, dunianya tidak ketinggalan. Zakaru ta'ala biqouli, yang Allah sebutkan pada firman-Nya, wa ukhra tuhibbunaha, ada keuntungan yang lain yang kamu suka. Apa itu? Nasrum minna wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Wa hadza faidatun zaidatun, ini faidah tambah ala silati, atas janji keuntungan transaksi dagang tadi. Wa ya, bentuknya nasruhum ala ataihim, pertolongan Allah kepada mereka untuk menghadapi musuhnya. Wa atairabin, dan musuh Allah. Wa fathun qarib, dan penaklukan yang dekat. Li umil qura, untuk induknya negeri Mekah. 13 tahun bersabar kaum muslimin, itu nanti tahun-tahun berat sekali. Puncaknya dikepung mau dibunuh, akhirnya diselamatkan dengan hijrah. Tahun kedua mulai menang perang, tahun ketiga true untuk memperkokoh pengalaman. Itu tahun yang ketiga, tahun yang keempat nggak jadi perang, tahun yang kelima dikepung habis-habisan, tapi Allah menyelamatkan. Tahun yang keenam, nah, kaum muslimin sudah mulai agresif dengan datang ke Mekah membungkamnya, sehingga terjadi damai 10 tahun nggak perang. Hanya 2 tahun saja dikhianati, tahun 8 ditaklukkan. Nah gitu kan. Wa ghairi, dan juga penaklukan yang lain, min awasim adunya, dari belahan bumi yang lain yang berkembang. Penaklukan di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Utsman, di masa Nabi sebagai basis, itu sudah Mekah Madinah aman. Mekahnya hilang kesyirikan, Madinahnya hilang Yahudi. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, terakhir bentengnya di Khaybar. Sementara orang munafiknya dibungkam sehingga masyarakat sudah tidak percaya, walaupun tidak dibunuh. Dibungkam, nggak ada orang yang percaya.
Akhirnya tersingkir, gak punya jabatan. Kayak ngomong rati rungok nih. Ini kan kemenangan luar biasa kan. Itu ada pada masa Nabi SAW, sehingga setan tidak ada kesempatan disembah. Itu merupakan kemenangan yang disegerakan. Makanya kejarlah yang besar, yang kecil nanti diikutkan. Programnya yang Surabaya, rasa niatan yang Kediri ini mesti atut. Wa khatama azza wa jalla, Allah menutup pembahasan di sini hadzal in'am wal ikram dengan pencurahan kenikmatan dan pemuliaan biqauli dengan sabdanya wa basyiril mu'minin, sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Maknanya basyir, sampaikan kabar gembira ya Rasulana alladzina, pada orang-orang yang amanu bina, iman kepada kami, Wabi Rasulullah, iman kepada Rasul kami, wabi dakwatina, iman kepada dakwah yang telah kami tetapkan. Basyirhum, sampaikan kabar gembira kepada mereka bi husuli ma zakarna, untuk memperoleh apa yang telah kami sebutkan, kamilan sempurna, ghairu mangkusin, tanpa kurang. Waqat tamalahum, dan itu semuanya telah Allah sempurnakan buat mereka, kamilan, dengan sempurna, walhamdulillah. Itu kondisinya. Makanya terakhir dengan turun ayat idza jaa nasrullahi wal fathu. Ya sudah, itu kemenangan total itu. Musuh terkuat sudah beres. Sinten musuh terkuat? Yahudi dan musyrik. Tinggalan Nasara itu lebih ringan, karena mereka masih punya ahli ilmu cik rodok luwes. Tapi Yahudi sama musyrik atau sepol. Lata jidana asyaddan nasi adawatan lilladin amun al yahud waladina asyraku. Kamu akan jumpai wong sing paling keras permusuhannya sinten? Yahudi dan orang-orang musyrik. Dah takluk semuanya. Madinah tuntas tahun 7, Mekah tuntas tahun 8. Tahun 9 dengan haji dipimpin Abu Bakar, sisa-sisa kesyirikan resik. Tahun 10 haji wada, sudah standar. Yang 3 bulan berikutnya meninggal. Itulah jaminan sempurnanya Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, dibikin kamal, termasuk juga nikmatnya. Cuma ketika Nabi meninggal, kita diwaspadakan, lah aku sok mati, ngati-ngati, napa fitnah akeh banget. Dengan pesannya, man yasminkum berarti fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kamu hidup sesudah saya akan melihat perselisihan banyak sekali. Napa hikmah? Bermenang jaya ternyata begitu Nabi meninggal kok banyak fitnah. Napa? Umat benjo ongkang-ongkang kaki mek menikmati jasa perjuangan orang tua. Makanya supaya berkarya ya banyak diberi ujian. Karena dunia itu ujian. Makanya dasar yang ada menjadi rujukan. Bila nanti ada ujian, nanti ada cara menyelesaikan. Yang fitnah yang besar itu bergelombang. Pintunya tidak dibuka baik-baik, tetapi dijebol. Itulah Umar pintunya. Pada masa Utsman sudah mereka runyam, berani memberontak. Di masa Ali diadu domba, puncaknya Ali dibunuh. Setelah itu umat mengalami kasus yang berat. Walaupun di masa Hasan bersatu total, tapi berikutnya dari Bani Umayyah sudah dalam bentuk kerajaan. Kemudian hilang dengan Bani Abbasiyah. Bani Umayyah masih ada sisa di Andalus. Setelah itu semakin menurun. Ada lagi kekhalifahan di Turki oleh Muhammad Al-Fatih. Setelah
setelah itu menurun sehingga seolah itu hilang, sehingga dikatakan iman nanti akan kembali ke Madinah sebagaimana ular keluar kembali ke lubangnya. Nah sekarang iman kembali kemana sekarang? Ke Madinah. Nah begitu iman kembali ke Madinah. Nah di sana ada pergolakan yang tidak henti-hentinya. Haramain dijaga, Dajjal nggak bisa masuk. Kesimpulannya adalah tetap ada ujian, tetapi juga ada solusi. Itu tadi tentang kesempurnaan nikmat yang Allah berikan, karena generasi yang ada bukan untuk hidup menikmati perjuangan leluhur, tapi masing-masing diri harus berjuang. Makanya ujian itu selalu ada. Berikutnya, faqad nasarahum, Allah menolong mereka ala a'taim, untuk melawan musuh-musuhnya. Wa fatahalam, dan memberikan kemenangan kepada mereka Makkah, negeri Mekah yang dikuasai musyrik sehingga menjadi milik kaum muslimin. Wa katsiran min awasimal alam, dan banyak dari negeri-negeri yang ada di dunia ini. Ka'asimatai al-Fursi war-Rum, seperti dua negeri besar Persia dan Romawi. Ini takluk di masa Umar bin Khattab. Takluk di masa Umar bin Khattab. Romawi dulu, kemudian Persia. Berikutnya wakhiran terakhir, udzukur, ingatlah ayyuhal qari, wahai pembaca. Al-Karimu, yang diberi kemuliaan. Maqad buyina laka, apa yang telah disebutkan, dijelaskan buat kamu. Wadkur akhiran mayali, dan ingat bagian akhir berikut. 1. Fadlul jihati, keutamaan jihad. Bilmal, dikerahkan modalnya, ada harta, wa nafs, dan diri. Wa nau a'dhamu tijaratin, ini dagangan yang paling gede. A'dhamu tijaratin, tijaratan fiyatil hayah, itulah dagangan di kehidupan dunia ini. Makanya kita siapkan, kita sebagai bakul kabeh, Allah sebagai pembeli. Kita sebagai bakul kabeh, siapa pembelinya? Allah. Allah menjelaskan innallaha ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli kepada dagang yang beriman, iman dan jihad mereka dengan keuntungan surga. Makanya kita semua itu sebagai pedagang. Memang ibadah kita menggunakan sistem dagang, yaitu golek badi, dan Allah memberikan janji badi. Dan masing-masing dari kita gak usah khawatir, mesti punya paitan. Apa paitannya? Iman dan jihad. Modal iman, ilmu selalu ada. Modal jihad dengan dakwah. Apakah ini orang kehilangan kesempatan modal ini? Gak kehilangan. Semua orang tetap punya kesempatan cari ilmu untuk mengokohkan iman. Semua orang punya kewajiban jihad, dakwah, jihad yang paling besar. Cinten sing dijihati, didakwai. Diri, keluarga, ku angkusakum wa ahlikum naro. Tidak ada yang ketinggalan kesempatan. Semuanya berkesempatan. Makanya dakwah itu lewat keluarga, bukan lewat demo. Lewat nopo? Lewat keluarga. Demo malah merusak. Tugas kita tuh menyampaikan, bukan mengubah keadaan. Apa tugas kita? Menyampaikan, bukan mengubah keadaan. Dan mengubah keadaan nanti malah terjadi kerusakan. Tugas kita tuh menyampaikan, mempersiapkan. Itu nanti yang punya kesempatan modal dagang ini semuanya. Sanian tahqiqu busrallah, realisasi dari kabar gembiranya Allah lil mu'min, untuk orang yang beriman. Allati amar rasulahu, yang Allah perintah pada rasulnya, ayyubasyirum biha, supaya rasul menyampaikan kabar gembira ini. Dan ternyata itu telah terbukti nyata. Penaklukan kota Mekah dan berbagai macam negeri bersih orang musyrik dan orang-orang Yahudi, sehingga kaum muslimin betul-betul menguasai negeri. Fakana hadza dalilan, ini merupakan dalil
Wa burhana dan bukti satian yang gamblang ala sihat Islam atas kebenaran Islam, wa salamati dakwati dan keselamatan dakwahnya, termasuk alamatun nubuwah, tanda kenabian, termasuk mukjizat apa yang Allah ceritakan terbukti. Wa fauzi ahli dan keberuntungan pelakunya, wa najahum dan keselamatan mereka, idham aqamu ketika mereka mau menegakkannya, dinan agamanya, wa abadu billaha dan mereka menghamba dengannya pada Allah Ta'ala, aqaidah akidahnya, wa ibadatin dan ibadahnya, wa adaban adabnya, wa akhlaqan dan akhlaknya, wa ahkaman dan penerapan hukumnya, wa qawanina sabitatin dan undang-undang yang kokoh. Itu semua muhaqiqatun akan merealisasikan lil amni keamanan, warroha kenyamanan, wasofa dan situasi yang kondusif. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya masuk kepada rangkuman, mau dicatat silahkan. 1. Tamsil sebagai cara memudahkan pemahaman. Tamsil sebagai cara memudahkan pemahaman. Titik. Berikutnya, dunia yang rendah saja sudah berharga, apalagi surga. Dunia yang rendah saja sudah berharga, apalagi surga. Ini nomor 1. Saya ulang, tamsil sebagai cara memudahkan pemahaman. Dunia yang rendah saja sudah berharga, apalagi surga. Contoh tamsil niku napa? Peragaan. Pomo bocah cilik diwarangi berhitung nggawe ruji, ngoten nggih. Hitung rujine Jirul 45. Nah, dikendeli. Nah, Jirul 45 dikendeli. Saiki 5 tambah 5 piro? Dihitung kabeh 10. Itu dengan ngitung langsung kan memudahkan pemahaman. 5 ping 5. Berarti gendelane 5 jumlah 5, hitungan total piro? Kuwi jenenge 5 ping 5. Dalam tamsil ngono iki jumlah akeh. Demikian juga tamsil yang ada dalam bentuk pasar. Kecilik kita pun latihan pasaran. Donge gede ternyata dadi pedagang nek pasar. Ternyata cara beragama menggunakan sistem orang terjun yang pasar, ya kan? Sinten cilikane dereng gadah pengalaman pasaran, ayo. Bakul-bakulan, pun apa dereng? Niki sing mares sapa nggih riyen ngoten niku lho. Duitnya godhong salam ngoten niku. Kadang godhong telo. Sabar mari ya disaponi. Itu ada pelajarannya. Gede musuk kamu transaksinya memang dagang. Ternyata di dalam beribadah juga menggunakan pemikiran yang sudah kita pahami sejak dari kecil. Mananya seperti itu. Sehingga nanti puncaknya batini, dunia yang tidak seberapa saja sudah berharga, apalagi surga. Oh, ini kan bagus. Itu nomor 1. Nomor 2, dagang dengan laba 10%, 20%, 100%, 200%. Itu saja sudah menjanjikan. Itu saja sudah menjanjikan. Apalagi keuntungannya
10 kali modal. Apalagi keuntungannya 10 kali modal sampai 700 kali modal. Dan kelipatan yang tidak bisa dihitung. Dan kelipatan yang tidak bisa dihitung. Nah, tentunya lebih menjanjikan. Kita ulang, nomor 2, dagang dengan laba 10%, 20%, 100%, 200%. Itu saja sudah menjanjikan. Apalagi keuntungannya 10 kali modal sampai 700 kali modal, bahkan kelipatan yang tidak bisa dihitung, tentunya lebih menjanjikan. Kira-kira kulak beras per kilone 12.000 lewaya hadol payu 24.000, kira-kira ndang badi mboten? Ndang sugih mboten? Itu bagaimana kita punya modal 1 miliar dapat 10 miliar? Bagaimana kita punya modal 10 miliar dapat ping 700? Kelipatan yang tidak bisa dihitung. Sama kan sistem berpikirnya. Lek bakulan yang pasar gak kabeh wong duwe modal. Wong modale bank titil ditutuli ngoten nggih. Modalnya bank titil ditutuli. Nanti wonten tiyang sing dipandang masyarakat jabatannya dhuwur, dene jagongan, ya Allah. Sambat jan ranti apa-apa kae. Mesak nih. Itulah dunia, enggak semua orang itu punya modal, tapi kalau kita itu mau beriman, modal selalu ada. Apa? Datangi majelis ilmu, perdalam keimanan, ketaatan, jihad dengan cara dakwah. Kabeh wong itu punya kesempatan. Itu hasilnya gak karu-karuan. Makanya rugimu dunia itu menjadi pelajaran. Ternyata dunia enggak sepiro angel ya bakna golekane. Apalagi surga, nanti akan dipacu kesemangatan. Bila betul-betul semangat nanti akan dimudahkan. Sehingga nanti manusia akan digiring kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berangkatnya datangi majelis ilmu. Ya pertama kali yang ngurungan ngaji lewat HP, ngoten nggih. Sesuai ya nyedek. Sesuai menjadi ahlinya. Pelajaran yang ada dihafal nih. Ayate. Engko tafsire, videone dirungokne bolak-balik nganti terjemah perkata sesuai malih hafal. Kira-kira kita sami wani mboten? Mungkin bareng ngaji videone diputar balik. Makna perkata mungkin dilengkapi terjemahan ngoten kira-kira. Wah, lek ngaji cepet kecontolan pun terjemahane. Yang kita baleni ping 10 ngoten kan tambah 2 kata, tambah 2 kata, tambah 3 kata. Kan malah genep to nggih suwe-suwe. Wis genep apal ngono kan dimudahkan. Ya kalau kita itu ilmunya enggak melewati dasar dengan menguasai dalil dan bahasa Arab ya wangil lah ya. Yang dikhawatirkan selesai ya barbur ketika menyampaikan dakwah kayaknya tidak bisa. Sementara kita itu butuh berdakwah. Berikutnya nomor 3, keuntungan akhirat harus lebih dikejar. Keuntungan akhirat harus lebih dikejar karena dunia akan segera berakhir. Ini nomor 3. Keuntungan akhirat harus lebih dikejar karena dunia akan segera berakhir. Karena kita tidak tahu, mati tidak harus tua, tidak harus sakit. Sing sepuh yorong mati-mati, kadang sing enom malah kelepek dhisik, wonten nggih. Kalau kita nggak segera ngejar terus apa sing tindel nih.
Kadang kita tuh berpikir, bah, anakku cilik-cilik mati so sing ngopeni sapa. Nah, ngopeni anak tok wis repot, apalagi ngopeni surga, malah rasa ngopeni anak baru mulai luwih abot. Makanya kalau memang cinta anak, cucu, ngopeni mereka, maka giring ke majelis ilmu. Dan nanti membimbing untuk mandiri, karena di padang mahsyar nanti akan lepas semuanya, masing-masing akan dituntut amale dewi. Makanya itu wajib digiring ke sana. Nomor 4, berlaku fiqhul aula. Berlaku fiqhul aula, yaitu pemahaman lebih-lebih. Berlaku fiqhul aula, yaitu pemahaman lebih-lebih atau fikih prioritas, istilah lain. Apa itu? Titik 2, kalau Allah mampu memberi akhirat yang tidak bisa dihitung. Kalau Allah mampu memberi akhirat yang tidak bisa dihitung, apalagi hanya memberi dunia. Apalagi memberi dunia yang harganya sekelas sayap nyamuk. Apalagi memberi dunia yang kelasnya sayap nyamuk. Nah, ini poin yang keempat. Saya ulang, berlaku fiqhul aula, pemahaman lebih-lebih, yaitu kalau Allah mampu memberi akhirat yang tidak bisa dihitung, apalagi hanya memberi dunia yang kelasnya hanya selembar sayap nyamuk atau malah tidak ada. Makanya fikih prioritas harus kita kedepankan. Terakhir, kelima, ikhlas dan sunnah Rasul syarat diterimanya amal. Yang kelima, ikhlas dan sunnah Rasul menjadi syarat diterimanya amal. Makanya semua yang kita kerjakan kita wajib muhasabah. Keikhlasannya terjagakah, sunnahnya terbuktikah, dan itu bisa rusak sewaktu-waktu. Maka kita harus menjaga dari waktu ke waktu. Demikian yang kita sampaikan sore hari ini. Insyaallah kelanjutannya kita kaji waktu yang lain. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.